Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Ini lagi rame nih berita baik di media sosial maupun media-media mainstream adanya tuntutan dan rencana aksi demo di Yogyakarta untuk menangkap Ade Armando. Jadi Ade Armando membuat pernyataan yang sangat menyinggung warga masyarakat Jogja, yaitu terkait politik dinasti yang dijalankan oleh Sultan di Jogja. Tapi saya bukan membahas soal dinastinya, soal kritikan Ade kepada mahasiswa dan juga kepada Kesultanan di Jogja. Tapi saya mencoba membahas manusia terpintar di Indonesia bernama Ade Armando. Jadi gini ya, saya kadang-kadang itu melihat sosok orang seperti Ade Armando ini kadang-kadang ya antara geli, kemudian takjub, kagum, tapi juga rindu mengkamplengnya. Jadi seperti pernah terjadi, akhirnya dia dikeroyok oleh demonstran di saat ada demo di depan pintu gerbang DPR RI di Senayan, sampai harus diselamatkan, dan akhirnya Ade Armando juga sampai harus menjalani perawatan karena luka-luka lebam yang dideritanya. Nah, saya nggak tahu juga ya, orang seperti Ade ini kok belum kapok-kapok gitu ya dengan sikapnya yang terkadang menurut saya itu, kalau bahasa Jawanya itu kemajon. Terlalu pintar dia. Terlalu pintar, tetapi sayangnya tidak mempunyai keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Sehingga kadang-kadang tidak mempunyai otak gitu mungkin. Perilaku Ade Armando ini memang yang menurut saya, kalau di dalam, saya tidak mencoba membahas dari perspektif akademis, enggak, ini hanya obrolan seperti di warung kopi aja gitu. Jadi kalau sudut pandang Peci Miring itu sekedar membahas sesuatu yang kira-kira berbeda atau kira-kira miring, atau kalau tidak miring ya kita miringkan gitu, karena sesuai dengan nama channelnya, channel Peci Miring. Kita sudut pandang Ade Armando itu mungkin bagi dirinya benar. Sayangnya kalau di dalam bermedia sosial atau bermasyarakat, kita hanya melihat sudut pandang diri kita sendiri tanpa mempedulikan sudut pandang awam atau umum, ya kan jadi repot. Karena kita hidup kan bermasyarakat, kita hidup kan dalam sebuah komunitas, pergaulan, ada perbedaan pendapat, dan kita juga harus menghargainya. Tapi kalau Ade Armando ini mungkin memang selalu memilih jalur berbeda pendapat karena merasa dirinya yang paling benar. Nah, kalau seperti ini barangkali ini menjadi persoalan gitu. Kenapa? Ya misalnya dalam sebuah tongkrongan ya, kita ini selalu menjadi orang yang merasa paling benar, kan repot. Teman-teman yang lain kan jadi kesel, jadi jengkel, jadi membuat keributan, kan begitu. Nah, barangkali Ade ini tipologi manusia yang
ingin berbeda, ingin selalu dan selalu berbeda. Jadi merek dirinya itu begitu. Hanya masalahnya kalau ini menyangkut sebuah kebenaran yang tidak terjangkau oleh pikirannya, tidak terpahami dalam dunia pengetahuan yang menjadi pemahamannya, ini kan menjadi soal. Sebutlah ketika membahas politik dinasti di Kesultanan Yogyakarta. Ya ini kan sudah ada undang-undangnya bahwa di Jogja itu ada namanya undang-undang keistimewaan. Dan raja itu benar-benar menjadi wakil dari rakyat, mewakili rakyat. Dan raja bertahta atau berkuasa itu untuk membela kepentingan rakyat. Nah, saya kira di sisi ini Ade Armando kurang paham. Dari sisi undang-undang juga kurang paham, dan dari sisi kebudayaan dan sejarah juga kurang paham. Inilah resikonya kalau orang merasa pinter sendiri itu kadang-kadang begini. Coba kalau merasa pinternya nggak sendiri, tapi bareng-bareng. Jadi kalau merasa pinter bareng-bareng kan nggak akan kejadian seperti sekarang ini gitu. Jadi usul saya kepada Ade Armando, ya bermain logika boleh, tapi perlulah kita menjaga perasaan orang lain. Dan selalu merasa benar juga boleh, tapi juga jangan menyalahkan orang lain yang juga merasa benar dan berlaku benar. Kalau merasa punya pengetahuan hebat dan punya pengetahuan sangat keren gitu, saya kira ini dengan pernyataan Ade Armando yang menyebutkan Kesultanan Jogja itu tidak demokratis dan akhirnya membawa kepada keributan di masyarakat, khususnya masyarakat Jogja. Bagaimana seandainya hal itu dicoba diselesaikan oleh Ade Armando dengan jantan, dengan kelelakian, hadir ke Jogja dan menyampaikan ide dan gagasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan politik dinasti di Yogyakarta itu, di Kesultanan Jogja itu. Biarkan coba, atau pertanyaannya lebih spesifik begini, kira-kira Ade berani nggak datang ke Jogja hari-hari ini? Kalau berani berarti Ade memang orang yang jantan, orang yang hebat, orang yang berani bertanggung jawab terhadap apa yang ia sampaikan. Tapi kalau kemudian dia sudah minta maaf, ya apakah cukup hanya untuk minta maaf? Karena di dalam tradisi budaya Jogja itu barangkali ya nggak cukuplah dengan minta maaf. Mungkin harus datang, kemudian dihukum secara adat gitu. Nggak tahu apa hukum adatnya kalau orang melakukan kesalahan seperti Ade Armando ini. Jadi begitu saudara-saudara, teman-teman. Nah, bagaimana? Apakah Ade benar-benar laki-laki? Mari kita lihat. Kalau beliau hari-hari ini berani ke Jogja, memang berarti Ade hebat lah. Saya angkat 4 jari jempol gitu. Tapi kalau Ade hanya sekedar ngomong aja, ya memang barangkali dia bagian dari laki-laki yang agak pengecut gitu. Bukan pengecut, tapi agak saja. Segitu aja dulu teman-teman. Ya ini yang ngobrol di warung kopi lah. Saya Peci Miring Ahmad Bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.